Oke, kembali lagi di Ian 9 titik di part 2 ya. Nah, kemarin kita di part 1 itu sudah membahas mengenai tips dan trik keberangkatan ya. Sekarang kita tips dan trik di Balinya. Nah, menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin beberapa pertanyaan ini akan tips mengunjungi Bali sih, kalau saya sih buatkan list dan kesepakatan. Nah, kesepakatan apa itu? Nah, kalau kita berjalan-jalan di Bali itu, kita harus mencari teman yang bisa share cost. Nah, bagaimana teman-teman bisa mencari share cost? Nah, teman-teman bisa bergabung di Backpacker Indonesia ataupun ya saya sih sendiri menggunakan Backpacker Indonesia dan saya share dari tanggal berapa ke tanggal berapa saya ada di Bali dan kita membuat sebuah kesepakatan untuk share cost ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperhemat ataupun untuk dokumentasi. Jadi kalau misalnya kita sendiri kan agak ribet dan memakan biaya besar. Nah, jadi kalau kita share cost, kita motor bisa bagi dua, kemudian bensin kita bisa bagi dua, dan dari situ tipsnya ya, tips yang pertama kalau kita pergi ke Bali itu kita harus buat kesepakatan atau kita membuat kesepakatan kepada teman di BPI Backpacker Indonesia, karena di Backpacker Indonesia itu teman-teman bakalan banyak teman-teman yang bergabung di situ, jadi pasti bakalan ada gitu, jadi nggak usah takut. Dan biasanya di Backpacker Indonesia orangnya baik-baik dan emang tujuannya untuk jalan-jalan, jadi nggak usah takut teman-teman bakalan apa-apa gitu. Nah, kebetulan saya sendiri mendapatkan teman-teman backpacker yang luar biasa. Ada itu dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Sumatera, dan macam-macam ya. Nah, kemudian tips yang kedua itu adalah motor. Itu sebelum berangkat itu motor harus ada ya tentunya ya. Nah, kalau bisa di motor itu teman-teman harus yang hemat. Nah, kalau bisa teman-teman sewa yang lebih jangka panjang biar lebih murah. Kalau harian di situ sekitar 60 sampai dengan 75.000, tergantung motor juga sih. Cuman kalau kita jalan-jalan itu siapkan motor yang emang benar-benar sehat ya. Nah, dan sebelum berangkat itu pastikan full bensin teman-teman. Nah, karena kita itu namanya kita jalan-jalan muter-muter ya, kadang emang sih SPBU nggak jauh-jauh ya, cuman kalau kita udah ke tempat destinasi wisatanya ya kita harus wanti-wanti juga ya. Nah, oke. Nah, kita membahas tadi mengenai sharing cost. Nah, kita di sini bisa sharing cost. Sharing cost bisa dari bensin, dari motor, dan bahkan kita bisa sharing cost dari pergi ke tempat destinasi wisatanya. Jadi misalnya kebanyakan destinasi wisata di Bali itu hitungannya per motor. Jadi bukan per orang ya, per motor. Jadi kita bisa sharing cost ya. Kemudian teman-teman juga bisa sharing cost kalau misalnya makan atau minum bisa juga. Jadi kalau misalnya mau hemat ya. Kemudian dipastikan teman-teman bawa bekal atau bawa makanan dan minuman. Contoh kalau saya sendiri itu membawa minuman itu saya belinya di minimarket, yang artinya harga sudah tertera jelas. Dan kalau kita di tempat destinasi wisata itu biasanya itu harganya di up sekitar 30% ya, 30%, bahkan 50%, bahkan ada yang
100% dia. Jadi persiapkan teman-teman bawa minum dan bawa juga snack-snack teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu tips untuk sebelum kita berangkat ke tempat wisata ya. Nah, wisata yang saya sudah kunjungin itu ada, sebenarnya kita bagi ya tiga wisata. Nah, ada wisata kota, ada wisata pantai atau ada wisata air terjun atau danau. Nah, kalau saya sendiri membuatkan wisatanya itu, pertama itu kalau misalnya siang nih, kalau saya siang itu menelusurin kota. Jadi saya ke mall, jadi saya muter-muter di kota. Jadi biar saya tahu di mana sejarah-sejarah pura ataupun mall. Jadi kayak pasar seni. Jadi biasanya sih setiap siang itu saya muter-muter dari gang ke gang. Jadi biar saya tahu jalan-jalan kecil dan jalan-jalan tikus di Bali. Nah, kalau sore biasanya saya jalan. Nah, jam-jam 3 biasanya saya ke pantai karena buat untuk sunset. Nah, sunset itu biasanya saya ke pantai-pantai, jadi satu hari satu untuk pantai gitu. Jadi tergantung kesepakatan dari teman-teman juga ya, sama teman share cost-nya. Nah, kalau malam biasanya saya lihat-lihat wisata malamnya itu seperti bar, ada juga seperti wisata kuliner lesehan. Jadi buat teman-teman buat nyantai, ada yang live musik gitu. Nah, jadi saya kebetulan wisata yang saya kunjungin di pagi dan siang dan sore itu beda ya. Nah, kalau di pantai itu kebetulan, kalau di pantai saya sudah mengunjungi yang namanya saya sudah mengunjungi yang namanya pertama itu, pertama saya sudah mengunjungi yang namanya GWK. Itu hari pertama saya mengunjungi GWK, dan di GWK itu pertama saya foto itu di depan apa ya? Jadi ada kayak, sebelum GWK itu ada kayak patung gitu. Jadi itu sebuah patung dari kayak perumahan sih. Jadi itu bagus banget nih. Nih. Bagus ya. Nah, kemudian kita ke GWK, dan di GWK itu kita tidak langsung masuk ke itunya ya. Jadi kita naik naik kayak kereta. Jadi kita dianterin. Jadi kita parkir di mana, nanti kita dianterin pakai bis. Dan itu kemarin itu kita mendapatkan 88.000 via Traveloka. Jadi kalau kita beli cash di situ 100.000, kan lumayan 12.000. Dan perlu diinformasikan, kalau sudah sore itu pokoknya sampai jam 2 kalau nggak salah, itu ke patungnya itu nggak bisa masuk. Di sekitaran patung tugunya itu tidak bisa masuk. Jadi kalau udah sore kita bisa menikmati yang namanya tarik kecak. Itu sudah include ya dari 88.000 itu dan bis kita tadi. Nah, di sini kita bisa berfoto-foto. Ya, kita bisa berfoto-foto di sini ya. Nah, bagus di tempatnya. Nah, kemudian kita pergi, setelah dari situ kita pergi ke Waterblow. Nah, Waterblow itu jadi antara karang sama ombak itu, jadi ketika kita berfoto itu di background belakang kita itu akan terlihat air yang sampai ke atas gitu. Jadi itu waterblow-nya bagus banget. Kemudian oh iya, tadi di GWK itu kita bisa melihat seni, dan kita juga dapat minuman ya. Kita dapat minuman sederhana sih, nggak yang gimana-gimana. Jadi ketika kita keliling-keliling haus, jadi kita dapat minum. Oke, dan di situ juga kita dikasih sesi foto ketika tarik kecaknya sudah selesai, jadi itu gratis ya. Kemudian setelah itu kita ke Double Sik. Nah, pulang dari situ kita ke Double Sik. Double Sik itu kita melihat sunset ya. Kita melihat sunset di Double Sik itu biasanya sangat ramai ya untuk menantikan sunset dan untuk bersantai. Dan teman-teman kalau misalnya mau bermain pasir ataupun cuman
buat nyantai-nyantai bisa di Double Six. Dan biaya masuk ke Double Six itu nggak bayar sih, jadi bayarnya itu parkir saja. Parkir itu kalau nggak salah 5.000. Nah kemudian itu kita pulang ya. Nah pulang itu kita langsung ke Jalan Sri Dewi. Nah di sana itu tempat nyantai-nyantai untuk ini ya, untuk nyantai lah, jadi untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi biayanya di sana tidak terlalu besar ya. Jadi untuk kita nyantai itu makan mie dan minuman itu, jadi kita cukup bawa 20.000 aja sudah bisa sampai kapanpun di situ gitu. Jadi artinya kita di sana di Jalan Sri Dewi itu kita bisa menemukan mie gacoan, ada mie kober dan berbagai macam di situ tempat wisata kuliner. Jadi itu nggak bakalan pernah sepi. Jadi mau hari biasa, hari weekend. Nah kalau hari weekend memang luar biasa banget, rame banget. Jadi selalu rame. Nah kemudian keesokan harinya kita itu mengunjungi yang namanya Pantai Nusa Penida. Nah di Pantai Nusa Penida, bukan Nusa Penida, jadi di Pantai Kuta. Nah di Pantai Kuta ini teman-teman bisa menikmati yang namanya surfing. Nah di sini surfing teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menikmati surfing ya di Pantai Kuta. Di mana di Canggu juga ada, tapi di Pantai Kuta ini yang terkenal dengan surfingnya. Nah kemudian di Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini merupakan destinasi wisata di zaman 2019 ke bawah ya. Jadi ikon dari Bali itu Pantai Pandawa. Cuman sekarang sudah tergilas dengan Pantai Melasti, karena Pantai Melasti itu sangat luar biasa cakep ya. Dan kita pasti betah berlama-lama di Pantai Melasti karena luar biasa tempatnya ya. Nah, karena di Pantai Melasti itu ada bar. Nah, bar yang terkenal lupa ya namanya ya. Nah, barnya itu seperti ini ya. Nah nah kalau kita ke Pantai Melasti ataupun Pandawa itu kita bayarnya 15.000 udah sama motor. Nah makanya kan kalau kita sharing cost itu lebih hemat kan. Nah kemudian kita kemudian besoknya siangnya saya ke Universitas Udayana. Udayana itu terkenal ya, universitas ternama di Bali, universitas negeri. Oke, kemudian ada yang namanya, nah kalau teman-teman misalnya pernah lihat yang namanya pura yang di uang 50 ribuan, nah itu pura Ulun Datu ya, Ulun Datu lah seperti itu. Nah itu bagus banget ya. Nah di situ teman-teman bisa masuk itu 25.000. Iya, 25.000 apa 20.000? Ya, 25.000 kalau nggak salah. Dan itu teman-teman bebas ya berapa lama di situ. Dan di situ sebenarnya cuman kita berfoto di pura gitu ya. Dan kemudian teman-teman juga habis dari situ saya menikmati Desa Panglipuran. Nah, Desa Panglipuran ini adalah desa terbersih di Indonesia. Jadi teman-teman nggak bakalan menemukan yang namanya sampah, tidak bakalan menemukan yang namanya jadi desa itu teratur gitu ya, teratur, nggak ada sampah. Jadi orang-orangnya juga nggak rapih lah gitu. Jadi sangat direkomendasiin banget ya, bagus lah gitu ya. Kemudian Pantai Nanggala. Nah Pantai Nanggala ini pantai yang belum kesentuh. Jadi kalau kita ke Nanggala ini dia berada di bawah ya, di bawah. Jadi kalau kita mau ke bawah itu kita melewati pohon-pohon dan hutan-hutan sih. Jadi itu belum kesentuh. Jadi belum pada tahu ya wisata-wisata. Jadi masih jarang di koncongin masyarakat ya, ataupun wisatawan ya, karena emang tersembunyi karena ketutup ya. Nah itu masih kayak lautan terbuka gitu. Oke. Kemudian bagus pantainya, bagus, pasirnya pasir putih
Dan tapi tempat untuk berteduhnya belum ada ya, jadi belum diekspos ya. Biasanya sih kita ketemu bule, biasanya kan kalau bule itu biasanya kalau bule itu kan menemukan pantai-pantai yang belum dikunjungin ya, jadi kita menemukan kemarin itu bule di situ. Kemudian di Lempuyang, nah di sini saya sih sebenarnya sih agak kecewa sih di Lempuyang, dan di gambarnya di Instagram ya, di wisata-wisata. Kalau teman-teman lihat orang yang foto di Pura Lempuyang itu bakalan teman-teman mengira di depannya itu adalah sebuah air atau sebuah sebuah danau lah gitu, atau sungai gitu kan ya. Nah ternyata itu hanya manipulasi dari cermin. Dan tetapi kalau kita berfoto bagus ya, bagus karena di belakangnya itu ada gunung, jadi ketika kita foto itu ada gunung. Kalau lagi rezeki, kalau lagi mendung nggak ada gunungnya ya. Kemudian teman-teman bisa lihat Tanah Lot. Tanah Lot itu salah satu ikon dari Bali juga. Jadi di situ tempat orang berdoa. Jadi bagus sih Tanah Lot itu seperti ini ya. Nah kemudian kalau teman-teman sudah mulai keliling sebenarnya sih wisata di Bali itu sangat banyak ya, sangat banyak banget. Jadi kalau dibilang efektifnya kamu ke Bali itu berapa lama sih? Ya harus minimal 2 minggu deh, minimal 2 minggu ya. Belum lagi ke teman-teman ke pulau ya, yang namanya Pulau Nusa Penida. Nah di situ ada pantai Kelingking, ada pantai Broken Beach dan macam-macam ya. Jadi di situ penyeberangannya itu dari pelabuhan apa ya, lupa soalnya saya udah lama dari sana. Dan di situ penyeberangannya itu kita 150 ya, penyeberangan 150. Kemudian di sananya nanti kita penginapan itu, kebetulan saya dapat penginapan 50.000 semalam, dan itu kita sharing cost ya. Kemudian kita nyewa motor juga di sana, nyewa motor itu 60.000. Di Nusa Penida itu bagus sebenarnya. Kalau Nusa Penida itu enaknya itu nginep semalam biar bisa menikmati berbagai macam wisata di sana. Oke. Nah 1 bulan itu juga sebenarnya saya belum menikmatin semua. Kenapa? Karena emang saya mageran ya. Jadi kalau misalnya nih saya jalan sehari, besok libur, sehari, besok libur, sehari, besok libur. Jadi seperti itu. Jadi saya belum menjalani secara keseluruhan dan secara mendetail. Tapi kalau sebuah keliling-keliling sekitar Bali sudah sih. Jadi kayak ke air terjun sudah. Jadi masih banyak sih sebenarnya yang belum saya kunjungin, tapi itu mungkin next time ya. Kemudian kalau berapa sih biaya? Oke, kalau kita berbicara mengenai biaya ya, biaya yang saya keluarkan itu dan emang saya siapkan itu adalah 5 juta rupiah untuk 1 bulan. Dan itu kalau teman-teman bisa hemat, sebenarnya sehemat-hemat mungkin, itu sebenarnya bisa lebih ditekan lagi ya, ditekan lagi biaya kosnya. Karena emang saya di Bali itu saya emang doyan kuliner ya. Jadi setiap saya ke tempat ini saya beli kulinernya, setiap ke tempat sana saya beli kulinernya, setiap ke sana beli kulinernya. Jadi saya emang menikmatin kuliner, menikmatin wisata. Jadi lumayan sih biaya berangkatnya itu gitu. Jadi biaya 1 bulan itu. Tapi setelah saya hitung itu sih 5 juta nggak habis. Habisnya itu sekitar 3 jutaan lah gitu ya. Kemudian saya kembalinya itu dari sana itu menuju ke Bali, ke Tangerang itu jalur darat, karena saya mau mengunjungin yang namanya Bromo, Malang ya, di Malang Bromo, sama mengunjungi apa itu, Dieng,
mengunjungi Dieng dan Jogja. Jadi emang saya sengaja jalur darat. Jadi saya biar bisa singgah gitu. Oke, mungkin itu aja.